Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Debat Suruh TV channel yang insya Allah istiqomah dalam mengkonter dan menjawab, menangkis dan menepis segala fitnah dan hujatan oten-oten yang nakal ya. Oke, pada video kali ini saya ingin merespon seorang Kristuber oten yang cukup terkenal bernama Pavel 88 ya. Dalam sebuah video yang dirilis beberapa hari yang lalu ya, dia mengungkapkan kekecewaan dia terhadap ditangkapnya pendeta Yusuf Manubulu atau yang biasa kita kenal sebagai pengepul murtadin ya, yang memang channelnya khusus atau paling tidak mayoritas isi channelnya adalah mengenai kesaksian murtadin ya. Lucu sekali ya, seorang pendeta isinya kesaksian murtadin ya. Hanya Islam yang dia ulas ya. Jadi kesaksian orang mantan muslim yang masuk Kristen. Tidak ada mantan Buddha, mantan Hindu atau mantan Yahudi, tidak ada, hanya mantan muslim saja yang dia ulas ya. Oke lah, pada video kali ini si Pavel ini merasa keberatan dan mengeluarkan unek-unek kenapa kok video kesaksian membawa Pak Manubulu masuk ke ranah hukum sampai dijemput 43 kalau tidak salah ya, 43 anggota kepolisian daerah Jawa Barat ya. Oke ya, saya akan respon video ini. Setiap yang saya anggap menarik dari perkataan Pavel untuk saya respon, maka saya respon. Mari kita simak bersama. Kalau saya lihat hampir setiap hari minimal 1 atau 2 video yang dimuat oleh pendeta Yusuf Manubulu tentang kesaksian orang-orang yang murtad ya. Bayangkan kawan-kawan, kalau selama 1 tahun ya, selama 1 tahun Pak Manubulu memuat video kesaksian orang yang meninggalkan Islam dan percaya Yesus, berarti ya sudah ya 360 orang ya. Kalau videonya sehari sekali, sudah 360 orang. Dan ini sudah berapa tahun ya channel Pak Manubulu ini memuat kesaksian ya, muslim masuk Kristen, dan kesaksiannya macam-macam ya. Terlepas apakah itu benar dan tidak, itu adalah kesaksian pribadi orang dan itu adalah hak mereka ya. Dan saya nggak tahu ya kenapa gara-gara kesaksian itu ya pendeta Manubulu harus ditangkap oleh kepolisian, padahal kita tahu bahwa ya di televisi juga banyak kok. Oke ya, dia bilang bahwa kesaksian itu hak mereka ya. Namun benar itu hak mereka, tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya menyebar dusta ya, karena banyak sekali murtadong ya. Saya nggak bilang semua yang diliput Manubulu ya, tapi banyak yang murtadong yang ngebohong semua, ngebohong banyak sekali. Nanti akan saya ulas semuanya di sini. Yang saya anggap membohong itu hanya sebagian kecil. Nah, salah satunya yang mungkin ya, yang membuat Pak Yusuf Manubulu terjerat hukum adalah karena kebohongan lewat thumbnail dan judul videonya. Saya juga tidak tahu nih apa sih yang membuat Pak Yusuf terjerat hukum ya. Namun ini hanya menduga ya, bahwa mungkin adalah banyak bohongnya, karena memang beliau ini dalam penulisan thumbnail sering kali banyak bohongnya ya. Salah satunya adalah ini nih. Nah, ini adalah thumbnail dari kesaksian MKC ya. Di sini thumbnail yang ada di channelnya Manubulu yang saya ambil dari channel Bamtri ya. Nah, ini jelas tertulis dengan besar di dalam Al-Quran, terbukti Yesus adalah Tuhan ya. Live YouTube Yusuf Manubulu Rabu 28 Juli 2020 sampai jam 20.30. Ustadz H. Muhammad KC ya. Ini semua hanya bullshit semua ya, bohong semua ya. Dia bilang di dalam Al-Quran terbukti Yesus adalah Tuhan. Dari mana ayat Al-Quran yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Inilah yang bisa dikategorikan penyebaran berita bohong ya. Ini yang pertama. Dan kedua, menamakan KC sebagai ustadz, padahal dia bukan ustadz ya. Dia bukan ustadz. Bahkan menurut penduduk desa dia ini sering melecehkan Islam dan melecehkan ulama di kampungnya ya. Ini mungkin salah satu yang masuk kategori penyebaran berita dusta yang membuat Pak Manubulu akhirnya terjerat hukum ya. Oke, kita lanjut lagi mengenai si Pavel ini. Ya, memberitakan tentang kesaksian
ya, orang yang mualaf, orang yang murtad, tapi sampai sekarang televisi tidak ditangkap-tangkap. Ya, bahkan di channel-channel Islam banyak juga ya, tapi memang sih kalau kesaksian Kristen masuk Islam ini memang jarang ya, jarang, karena memang jarang sekali ada orang Kristen yang masuk Islam, itu jarang ya. Paling yang ada itu ya kesaksian Stephen Indra Wibowo ya, yang sudah meninggal itu, Kainama tukang tipu ya, lalu kesaksian ya banyaklah para mualaf-mualaf yang katanya mantan pendeta ya, seperti Agustan yang ya juga. Oke ya, dia bilang katanya jarang orang yang mualaf ya. Ini rupanya Pak Pavel ini tinggal di dalam goa mungkin ya, sehingga dia tidak tahu realitas yang ada, bahwa begitu banyak orang yang masuk Islam ya, banyak sekali mualaf ya. Anda cukup browsing di YouTube, maka Anda akan dihadiahi begitu banyak video mengenai kesaksian mualaf baik dalam maupun luar negeri ya. Salah satunya kita buka di salah satu channel aja ya, yaitu Ayah Sofia ya. Kita buka. Nah, ini channel Mu'alaf Center Ayah Sofia ya. Ini memang channel yang mayoritas videonya mengangkat mengenai mu'alaf ya. Ini ya video-videonya yaitu mu'alaf pedalaman Mentawai berbuka makan ulat. Masya Allah, kasihan sekali mereka ya. Bagi umat muslim yang mau berdonasi silakan ya, untuk mualaf Mentawai yang jumlahnya sangat banyak ya. Terus gempar akibat menonton film Yesus, akhirnya membuka Bible dan masuk Islam. Wow. Didatangi keluarga dari Buddha atau Kristen. Peristiwa masuk Islam Koh Edwin. Tsunami mualaf tak terbendung, mahasiswi IPB masuk Islam ya. Banyak ini ya, ini banyak sekali wawancara eksklusif mualaf Larissa Chow. Wah, banyak sekali ya, pokoknya tak terhingga lah. Ada bahkan yang di Manado pun juga katanya semakin banyak mualaf di Manado, banyak umat Islam ya. Di mana tadi itu videonya ya? Ya, ini pokoknya salah satu dari sekian contoh ya, channel YouTube yang mengulas mualaf ya. Rupanya Pak Pavel ini jarang nonton channel-channel orang lain ya, atau channel non Kristen ya, sehingga dia tidak tahu fakta yang ada sekarang ini begitu banyak mualaf, apalagi di TikTok ya. Saya dengar banyak sekali yang masuk Islam ya. Dan juga dia katakan bahwa Ustadz Kainama itu tukang tipu ya. Ini lagi-lagi sulit diterima akal ya, karena biar gimana pun Ustadz Kainama ini terbukti mumpuni ilmunya, bahkan sekelas pendeta pun bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan dan hujah-hujah dari Ustadz Kainama. Salah satunya adalah video ini ketika Ustadz Kainama berdebat dengan pendeta Dan Cemomek ya. Waktu itu dia belum mualaf ya. Ini pendeta Dan Cemomek yang alhamdulillah sudah mualaf. Dia seorang pendeta dan dia mualaf, dan pada saat ini dia masih Kristen dan berdebat dengan Pak Ustadz Kainama ya. Petrus cuma baptiskan dalam nama Yesus, tidak ada Tuhan, ya tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya, itu urusan Paulus. Apa? Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bung. Kasihan. Lalu jangan tambah-tambah ayatmu sendiri, nggak boleh, dosa. Saya bacakan ya. Di dalam bacaan ini tidak ada kata Yesus, tidak ada. Dia itu adalah Yesus. Tapi kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal, karena dia itu huruf besar. Selama ini Bible ada bahasa Hebrew-nya. Ya, Bapak ada. pernah baca? Yesus berbahasa Hebrew. Yahudi memiliki Nabi Musa. Nasrani. Oke lah, baiklah, ini adalah potongan dialog kecil antara Ustadz Kainama dengan seorang pendeta bernama Dan Cemumek waktu dia belum mualaf ya. Sekarang dia alhamdulillah sudah masuk Islam ya. Ini membuktikan mumpuninya Ustadz Kainama, sehingga sekelas pendeta pun dibuat mandi keringat, yaitu pendeta Dan Cemumek waktu masih belum masuk Islam ya. Ini salah satu contoh kehebatan dari Ustadz Kainama ya, dimana mualaf ini memang kualitasnya tidak kaleng-kaleng ya, tidak ya seperti yang ada di Manubulu ya sebagian ya. Oke, kita lanjut lagi ke ocehan dari Pavel 88. Tukang tipu ya, yang sudah kentuti Alkitab tapi sampai sekarang pun tidak ditangkap-tangkap oleh kepolisian ya. Paling yang bersaksi ya,
dari Jadi yang dia maksud kentutin Alkitab itu adalah Ko Agustan ya. Ini rupanya Pavel 88 benar-benar bukan tipe orang yang suka nonton video dari umat Islam ya. Dia hanya sukanya nonton video dia sendiri kayaknya, atau video dari Kristuber juga. Padahal sudah jelas di situ bahwa Ko Agustan mengkentuti tas buku ya, tas buku. Dia sudah membuat video bahwa yang dia kentutin itu adalah tas buku, bukan Alkitab ya, bukan Alkitab. Jadi kalau dibilang Ko Agustan ngentutin Alkitab ini sangat tidak tepat ya. Oke, kita lanjut lagi. mualaf atau dari Kristen masuk Islam itu sedikit sekali. Ya, bahkan videonya sangat jarang. Dan itu pun kalau kita bedah kesaksian mereka ya banyak tipu sana tipu sini juga ya kan. Ya itu terserah kamu ya. Kalau kamu masih tetap ingin hidup di dalam goa dan mengklaim bahwa kesaksian mualaf itu sangat dikit, itu terserah kamu ya. Itu semua hak pribadi sendiri, mau terima mau tidak. Namun yang fakta yang ada di lapangan banjir mualaf ya, banjir mualaf ya. Itu terserah Pak Pavel mau terima atau tidak, itu urusan Anda ya. Oke, lanjut. Seperti yang ada ustadz yang katanya dia sekolah di Vatikan ya. Saking pintarnya siapa itu? Ustadz siapakah namanya itu ya? Katanya saking pintarnya dia dalam beberapa tahun saja sudah langsung S3 ya. Itu memang banyak kesaksian yang gampang sekali dibantah. Ya, saya tidak tahu ya siapa yang dia maksudnya. Ada katanya mualaf yang saking pintarnya hanya berapa tahun S3 di Vatikan, itu saya tidak tahu ya kan. Oleh karena saya tidak mau meresponnya. Namun anehnya si Pavel begitu yakin bahwa omongan orang itu adalah bohong ya. Ini saya juga tidak tahu dia acuan datanya dari mana gitu. Tapi ya sudahlah, biarkan dia senang sendiri, kita lewati saja. Ya, tapi soal kesaksian misalnya mualaf ya, yang murtadin dari Islam masuk Kristen, Anda tidak bisa mengatakan mereka tipu hanya gara-gara mereka tidak bisa menghafal Al-Quran, atau hanya gara-gara mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Karena memang menurut survei ya, bahkan 60% orang Islam di Indonesia itu tidak paham Al-Quran, tidak tahu baca Al-Quran, nggak tahu. Nah, hampir 60% ya, kalau saya pernah baca survei itu, hampir 60% orang Islam di Indonesia itu tidak paham tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Nah ini ya, ini dia datanya dari mana ya, mengatakan bahwa hampir 60% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ini faktanya, datanya dari mana ya. Namun bukan itu ya sebenarnya yang harus Anda pikirkan Pak. Yang harusnya Anda ketahui adalah kritik umat Islam untuk tidak mempercayai kesaksian-kesaksian yang ada di Manubulu adalah salah satunya adalah klaim atau pengakuan dari murtadong itu, di mana mereka mengaku mantan ustadz ya, mantan ustazah, ahli baca Al-Quran, imam masjid, hafiz Quran ya, macem-macem dah, juara MTQ ya, namun tidak bisa baca Al-Quran ya. Itu yang kami kritik ya, bukannya karena kesaksiannya, bukan. Kalau kesaksiannya itu terserah dia ya. Namun ketika dia mengatakan wah saya ahli baca Quran, saya juara MTQ berkali-kali, namun ketika suruh baca Al-Fatihah merekanya berantakan, bagaimana bisa kami percaya ya. Ini kita kasih contoh-contoh betapa murtadong ini memang odong-odong semua. Salah satunya adalah yang paling fenomenal, yaitu Ahmad Supena ya, yang ngaku lulusan Al-Azhar ya, dan imam masjid dan segala tetek bengek bohong semuanya. Dan setelah dia akan saya posting juga yang murtadong yang lainnya ya. Nah ini dia. Kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa Bapak dulunya Ustadz Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca ayat Quran atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana.
Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak Pak? Ayat pendek aja Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendek yang masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Ya itulah kualitas lulusan Al-Azhar ya. Ya itu ya, ini Pak Pavel salah satu ya yang membuat kami tidak percaya adalah ini dia nih, si Ahmad Supena ya, fenomenal sekali dia ngaku lulusan Al-Azhar ya. Namun ternyata baca Alif Lam Mim, dia bilang itu surat Yasin, itu padahal Alif Lam Mim itu masuknya ke dalam surat Al-Baqarah, dan bacaannya pun juga salah. Dia bilang yunfikun, emang orang pikun ya, yang ada yunfikun. Terus apalagi tadi dia salah tuh, banyak dah soalannya. Nah inilah makanya kita tidak percaya bahwa dia ini sesuai dengan pengakuan. Kalau soal dia benar murtad itu Allahu a'lam ya. Namun kalau pengakuannya ini yang dia bilang alisar ya, terus imam masjid lah, segala tetek bengek lainnya, itu yang kami tolak, karena ini sudah sangat menghina sekali. Kenapa menghina? Karena masa kualitas lulusan alisar kayak begini ya kualitasnya, terus imam masjid masa kayak gini. Dia luar biasa lah pengakuan orang ini. Nah ini salah satu contoh ya, makhluk ajaib yang kita gelarin sebagai murtadong. Nah ada lagi, ada nenek-nenek nih galak tapi ternyata juga tidak bisa baca Quran. Oke, kita buka ya. Nah inilah dia makhluknya. Sekarang saya mau sumpah demi Allah, saya takut banget. Mendingan saya minta maaf deh biar mana kecil juga gitu. Jadi jangan sok tahu Bapak itu ya, yang bilang saya bukan orang Padang, mamanya bukan begitu, sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Galak juga ternyata nih nenek-nenek ya. Dia mengatakan bahwa nanti Bapak saya buktikan ya, bahwa bacaan Quran saya lebih bagus dari Bapak. Wah, saya jadi penasaran nih, jadi terangsang nih, pengen denger seberapa bagus bacaan kualitas si nenek ini ya. Oke, bersama kita saksikan. Ini saya bacain ya. Ini Bapak, ini surat apa? Oke, kita dengarkan. Satu Al-Fatihah. Iya, surat 1 Al-Fatihah. Kurang ke kiri. Kurang kelihatan ya? Kurang kelihatan, kurang pas. Kurang ke kiri Pak, bukan dibesarin. Saya pakai Quran saya aja ya. Oke. Iya, saya baca ya. Itu ada awalannya Pak, sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Sirotol lazina amanu. Goibi Ayo lo Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Ar-Rahman Bu. Siratal ladzina amanu lagi. Siratal ladzina amanu. Ini agak lupa nih Pak, maaf deh Pak. Agak lupa.
mau menunjukkan bacaan Qurannya. Lah itulah ya, kita sudah dengarkan ya, dia bilang jago baca Quran ya, namun ya kayak gitu ya, sirotol lazina amanu ya kan, udah gitu koirin ya, macem-macem lah ya kan. Itulah kualitas dari murtadong. Kenapa kita tidak percaya? Yang kita tidak percayai adalah klaiman dia, Pak Pavel, bukan mengenai dia benar tidaknya murtad. Kalau soal benar tidaknya murtad itu yang urusan dia ya, kita nggak peduli ya dia mau murtad ataupun tidak, itu urusan dia. Namun ketika dia mengklaim macam-macam, nah itulah yang harus kita kritisi. Benar gak klaiman dia? Dia mengatakan juara MTQ, dia mengatakan lulusan Alisar ya kan. Nah itulah makanya kita mengkritik. Jadi kita tuh jangan jadi orang yang gampang dibohongin, jangan gampang dibodohin, apalagi sekarang zaman milenial, ya kan? Masa sih orang ngaku ini itu kita telan bulat-bulat ya, nanti keselak kan. Nah, jadi intinya gitu, bukan mengenai kesaksiannya yang kita kritisi, namun masalah klaiman dari si murtadong ini. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Maksud saya sudah pasti gampang diterima dengan akal sehat bagi yang memang akalnya sehat ya. Nah kalau yang akalnya tidak sehat ya Allahu a'lam. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga memberi manfaat dan hiburan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video debat seru channel TV berikutnya di masa datang.